Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial terkait eh, penggunaan Accurate. Video ini saya buat untuk membantu teman-teman sebelum ujian nanti bisa belajar kembali di rumah secara mandiri dan mempersiapkan ujian nanti dengan sebaik-baiknya. Kita akan mulai dari awal, mulai dari login Accurate, kemudian pembuatan database, import data, kemudian setting, fitur, kemudian dan beberapa penggunaan fitur-fitur yang akan nanti kita gunakan. Pada kali ini saya akan login menggunakan Google saya. Nah, ini adalah tampilan awal Accurate ketika akan membuat data usaha atau database. Nah, kali ini saya akan membuat database baru sesuai dengan soal yang ada di sini. Pada kali ini saya akan membuat database dengan nama PT Makmur Utama. Yaitu teman-teman bisa mengklik tombol tambah pada sebelah data usaha, kemudian masukkan PT Makmur, kemudian bidang usahanya disesuaikan seperti yang ada di soal, yaitu order. Kemudian klik buat data usaha. Teman-teman juga bisa memasukkan logo usaha di sini melalui upload. Selanjutnya buat data usaha, kemudian tunggu hingga Accurate membuat database. Klik lanjut, secara otomatis Accurate akan mengarahkan kita di tab baru dengan database yang telah kita buat, yaitu PT Makmur Utama. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuat database. Di sini karena saya mau login menggunakan akun Google, sehingga nama saya langsung masuk di sini. Yang sudah tertera di sini adalah PT Makmur Utama, karena tadi kita sudah masukkan. Kemudian kategori kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Jangan lupa tanggal data ini adalah tanggal mulai atau tutup buku cut off. Sehingga ketika di sini berarti tanggal 31 Desember 2022. Nah, caranya untuk supaya lebih mudah tanpa teman-teman terus menulis seperti ini, teman-teman bisa klik tombol kalender di sini, kemudian klik di tahun 2000 di tahunnya, disesuaikan dulu 2022, kemudian bulan Desember tanggal 31. Lebih mudah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah mata uang dasar. Mata uang dasar di sini adalah Indonesia, yaitu rupiah. Kemudian metode biaya persediaan. Di sini soalnya perusahaan itu menggunakan FIFO atau first in first out, sehingga kita harus menyesuaikan. Ketika sudah, kita lanjut. Nah, di sini kita dihadapkan dua opsi menu. Yang pertama adalah Accurate Online, yang kedua adalah Accurate Post. Accurate Online ini yang nanti kita akan gunakan. Ini cocok untuk bisnis yang memerlukan pencatatan akuntansi di semua divisi usaha, baik itu di pembelian, penjualan, persediaan barang, aset, tetap, kemudian produksi, hingga di departemen dan proyek. Sedangkan untuk Accurate Cost, ini biasanya digunakan di bisnis-bisnis pencatatan tertentu, terutama penjualan atau stok persediaan. Biasanya ini digunakan di kasir. Nah, kali ini kita akan menggunakan Accurate Online. Selanjutnya kita klik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, mungkin teman-teman di awal pasti akan langsung diklik langsung selesai. Nah, padahal di sini akan mempengaruhi terkait akun perkiraan teman-teman yang nanti akan teman-teman sediakan. Ketika ini tidak dicentang, otomatis Accurate akan menjalankan perintahnya untuk Accurate membuatkan daftar akun perkiraan Accurate secara otomatis. Padahal ketika kita belajar, kita akan berusaha untuk menjadi profesional, sehingga kita akan membuat akun perkiraan itu sendiri. Dengan maka itu, ini jangan lupa untuk
unlist atau uncentang, kemudian diselesai. Kita tunggu Accurate untuk bekerja untuk membuatkan database perusahaan kita. Nah, ini adalah tampilan awal kita ketika masuk di database, tampilan awal Accurate ya. Setelah kita buat database, di sini pasti akan ada 3 ini. Cara menghilangkannya adalah teman-teman bisa klik hilang. Kemudian untuk persiapan data perusahaan, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu dibuatkan data karena kita sudah ada datanya, maka kita centang di sini di sebelah bawah kiri ya, ditentang untuk bisa menghilangkan halaman ini. Nah, ini adalah tampilan awal. Kita bisa menyeting semua ini. Di sini terdapat aktivitas terakhir saya waktu melaksanakan atau membuka Accurate, kemudian kegiatan mendatang, tren penjualan, beban usaha, arus kas, laba rugi, dan banyak hal. Dan ini teman-teman bisa setting, mau disetting, dipindah, digeser, diperbesar, diperkecil, itu bisa. Atau teman-teman mau menambahkan widget yang teman-teman inginkan. Mungkin ada konsiliasi bank di sini, mungkin jadi nanti teman-teman di sini akan nambah widgetnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Ini adalah dashboard teman-teman, dashboard yang nanti merangkum semua aktivitas kita. Kemudian yang ada sebelah kiri kita ini ada banyak tools mulai dari pengaturan, perusahaan, buku besar, kemudian ada kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, smart link text, dan daftar laporan. Nah, enaknya untuk Accurate di sini, teman-teman pasti sebagai seorang akuntan, tugas utamanya adalah membuat laporan keuangan. Nah, melalui Accurate ini teman-teman tidak usah pusing-pusing lagi membuat laporan keuangan. Teman-teman akan dibantu secara otomatis melalui aplikasi ini. Nanti teman-teman bisa tinggal klik daftar laporan, kemudian daftar laporan apa yang ingin teman-teman buat, secara otomatis akan terbuat secara sendiri. Nah, kali ini saya akan mulai dari pengaturan. Pengaturan ini pada intinya adalah tools yang akan kita gunakan untuk mengatur semua mekanisme yang ada di Accurate ini secara umum, mulai dari preference, akses group, penggunaan, nomoran, desain cetak, Accurate source atau Accurate store. Mulai preference ini terdiri dari banyak hal, mulai dari info perusahaan, alamat, kemudian fitur-fitur yang akan kita gunakan, mulai dari fitur perusahaan, fitur dasarnya, penjualan, pembelian, persediaan, kemudian ada setting pajak, penjualan, pembelian, dan banyak hal. Di sini teman-teman bisa menyeting. Sebelum kita menggunakannya, kita harus men-setting ini semua dulu. Nah, kita mulai dari info perusahaan, informasi perusahaan kita lengkapi sesuai dengan yang ada di soal, mulai dari nomor telepon, kemudian faxmail, email, kemudian disesuaikan juga lagi tanggal mulai atau tutup buku cut off, apakah sudah lama atau belum, kemudian periodenya, periode akun. Di beberapa perusahaan ini ada beberapa jenis, tergantung perusahaannya. Ada yang mulai dari Januari sampai Desember, atau ada yang mulai dari Juni atau Juli sampai Desember, seperti itu. Nanti disesuaikan dengan perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah alamat. Alamatnya juga disesuaikan. Di sini kita harus memasukkan karena untuk mempermudah kita ketika nanti pembuatan faktur pajak. Nah, di sini pastikan teman-teman ketika memasukkan kota harus ada kuning-kuningnya ya. Jadi harus terdata di sini. Kemudian masukkan posnya, kode posnya. Di sini menggunakan kode pos DKI Jakarta. Nah, jika sudah teman-teman semuanya, langkah selanjutnya setelah kita melengkapi informasi perusahaan, kita harus men-setting fitur terlebih dahulu. Mulai dari fitur dasar, penjualan, pembelian, dan persediaan. Di sini kita harus membaca dan memperhatikan soal dengan seksama, mulai dari fitur dasarnya,
Di sini ada beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD. SGD ini adalah Singapura Dollar atau mata uang Singapura dalam bertransaksi dengan perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak atau PKP sehingga dapat memungut dan membayar PPN. Yang ketiga adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Nah, ini adalah fitur dasar kita masukkan di sini. Ada multi mata uang. Mata uangnya ada dua. Pajak ya. Ini tidak ada, tidak perlu. Pencatatan aset, aset perusahaan diakui dan dalam pencatatan perusahaan. Oke. Tidak ada anggaran dan target. Oke. Tentunya sudah cuma 3. Kemudian metode biaya persediaannya di Vivo. Selanjutnya kita ke fitur penjualan. Untuk fitur penjualan ini ada 5 ya. Mulai dari penawaran penjualan, kemudian retur, kemudian yang ketiga adalah menghitung dan membayar komisi salesman. Keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Kita harus sesuaikan di fitur penjualan ini, penawaran dan pesanan penjualan, sama ya. Kemudian retur penjualan juga ada. Kemudian penyesuaian harga diskon tidak ada tadi. Tenaga penjual salesman ada, kemudian konsinyasi kita tidak perlu, jasa pengiriman dan syarat pembayaran kita perlukan. Jadi ada 5 yang kita centang. Selanjutnya setelah fitur penjualan kita setting sudah selesai, kita lanjut ke pembelian. Nah di pembelian ini kita ada 2 fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah PO, yang kedua adalah proses pengiriman lakukan order. Nah, pada episode ini berarti kita akan mententang 2 saja, yaitu pesan pembelian dan biaya pembelian oleh pemasok lain. Yang lain tidak perlu ditentang, disesuaikan dengan soal. Kita lanjut ke persediaan. Di persediaan ada 3. Bagian gudang membuat permintaan barang. Kemudian gudang kita memiliki gudang 2, yaitu store dan belakang. Perusahaan juga memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang secara sederhana, sehingga kita sesuaikan permintaan barang, oke, multi gudang, oke, multi satuan barang tidak perlu, nomor serial produksi tidak perlu, produksi sederhana, oke. Jika sudah, kita simpan. Nah, itu tadi adalah setting fitur ya. Jadi di Accurate itu sendiri bisa diakses oleh banyak orang atau lebih dari 1. Yang mana teman-teman nanti bisa mengakses secara grup di sini, kemudian nanti teman-teman bisa atau mengatur hak aksesnya. Mungkin si Budi hanya sebagai penjualan, maka fitur-fitur penjualan saja yang akan diakses Budi. Si Abdi mungkin sebagai di bagian departemen gudang, maka hanya di bagian persediaan saja yang mungkin bisa diakses. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah setting fitur, kita lanjut ngapain teman-teman? Kita lanjut ke persiapan data perusahaan. Nah, sebelum itu teman-teman perlu mengecek terlebih dahulu. Di sini tadi di fitur dasar pemasok masih menggunakan SGD, maka kita perlu membuat atau mengecek apakah mata uang yang ada di perusahaan kita sudah ada SGD atau belum. Dengan cara kita klik di perusahaan, teman-teman. Di sini terdapat mata uang yang mana digunakan untuk kita atau perusahaan untuk men-chatting atau membuat mata uang yang kita gunakan atau perusahaan gunakan. Ini adalah tampilan awalnya di mata uang. Cek dulu di daftar di tombol warna hijau, apakah sudah ada SGD, ternyata belum ada, ini hanya ada Indonesia rupiah, maka kita perlu membuat. Kita kembali ke data baru, kemudian kita tulis SGD. Nah, Singapura Dollar. Sudah, kemudian tinggal simpan. Nah, cara nyimpan ini ada 2, teman-teman. Bisa Ctrl plus S atau klik langsung saja disimpan. Sudah, ketika informasi ini berhasil disimpan, maka akan ada peringatan berwarna biru. Kalau sudah, biasakan teman-teman ketika sudah tidak digunakan, diserang saja supaya teman-teman tidak
kebingungan nanti ketika tab-nya ini akan kebuka banyak, teman-teman akan menggunakannya akan kebingungan, seperti itu. Kalau sudah ditutup, kemudian selain mata uangnya ada Singapura dolar, itu selanjutnya tadi adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak, maka kita harus ngecek apakah perusahaan kita sudah PKP atau belum. Caranya adalah klik di perusahaan, kemudian klik pajak. Nah, pajak ini kita harus menyetingnya di sini. Kita cek dulu di daftarnya, apakah kita sudah ada PPN. Oh, ternyata sudah ada. Kelebihan dari Accurate sendiri ini adalah, teman-teman, ketika ada peraturan terbaru di akuntansi atau keuangan, Accurate ini sudah mengadopsi peraturan terbaru itu secara otomatis. Jadi, secara berkala Accurate akan mengupdate aturan-aturan baru, yang mana saat ini PPN-nya adalah presentasinya 11%. Berarti kita tidak perlu membuat lagi data baru PPN. Kita hapus, silang. Selanjutnya, kita sudah selesai setting fitur semuanya. Kita lanjut ke pengimporan data. Nah, pada pengimporan data ini, di sini, kita harus yang mulai kita import data pertama kali adalah di akun perkiraan. Akun perkiraan itu adalah daftar list akun atau nama-nama transaksi yang akan kita gunakan nanti di akuntansi. Nah, itu teman-teman bisa buka di fitur buku besar, kemudian akun perkiraan. Nah, akun perkiraan karena tadi kita tidak mencentang pembuatan database baru, memang sudah ada secara otomatis, tapi ini adalah dasarnya saja, tidak selengkap ketika kita klik data otomatis. Nah, ini membuat kita bisa lebih fleksibel untuk mengimpor data akun perkiraan. Nah, caranya adalah kita klik ke daftarnya yang warna hijau, kemudian kita impor. Kita impor. Nah, di sini adalah kode-kode, teman-teman. Ketika teman-teman membuat Excel atau ada error dengan kode seumpama INTR, berarti maksudnya adalah itu akun persediaan. Ketika EXPS berarti adalah beban, yang dimaksud adalah expense. Ini adalah inventory. Itu. Ya. Kemudian bagaimana cara mengimpornya, teman-teman, yaitu klik tombol folder, kita masukkan ke datanya. Sudah, kita klik unggah, kemudian klik lanjut. Nah, di sini perlu diperhatikan, teman-teman, di sebelah kiri atas itu ada tulisan melakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, ini teman-teman wajib untuk mencentang. Karena apa? Ini untuk membuat Accurate itu membaca semua data yang sekiranya nanti ada data double. Sehingga kita tidak numpuk. Ketika kita tidak centang ini pasti ketika ada data double itu pasti akan terjadi error. Kayak gitu. Nah, kalau sudah dicentang kita lanjutkan. Ini adalah loading import data. Kita cek apakah ada error. Oh, ternyata berhasil semua, 72 data berhasil diproses. Kita silang, ya, kita cek. Oh, di sini sudah masuk semuanya. Tadi adalah 70 berapa tadi? 70 sekian ya, data akun perkiraan yang sudah terinput. Nah, selanjutnya setelah data akun perkiraan kita sudah masukkan, ya, selanjutnya apa? Data apa lagi? Yang itu adalah data barang. Untuk data barang, sebelum teman-teman mengimpor, kita perlu perhatikan di sini. Di daftar barang itu terdiri dari dua kategori persediaan, yakni karpet dan lampu hias. Yang kedua adalah gudangnya ada dua, tor dan belakang. Sehingga sebelum kita impor daftar barangnya, kita harus membuat kategori dulu dan membuat bidang terlebih dahulu supaya nanti ketika kita impor tidak Accurate bisa memahami barang mana yang dimasukkan ke kategori karpet dan barang mana yang dimasukkan ke gudang store atau belakang, seperti itu. Caranya adalah
Kita masuk ke persediaan, teman-teman. Kemudian kita setting dulu yang terkait kategori barang yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, di sini kita cek daftarnya ada umum. Nah, ini teman-teman bisa setting, langsung bisa dirubah yang umum ini, atau teman-teman langsung buat baru. Kalau baru berarti nanti di sini ada 3, karena di soal itu ada 2 ditambah umum. Tidak apa-apa kalau memang umum itu tetap dibiarkan, karena umum itu adalah defaultnya. Di sini saya umum mau saya rubah saja supaya nanti ketika saya ngecek kategori barang saya tidak bingung. Yang pertama adalah karpet. Kemudian simpan, saya buat lagi kategori barang yaitu lampu hias. Lalu simpan. Kita cek ke daftarnya sudah ada 2. Setelah kita membuat kategori barang, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembuatan gudang. Kita kembali lagi ke fitur persediaan, kemudian kita masuk ke gudang. Nah, di gudang ini juga ada defaultnya, yaitu utama. Jangan di soal itu ada 2, yaitu store dan belakang. Maka saya akan menyeting ini, akan merubah utama ini menjadi store. Kita simpan. Kemudian kita buat lagi, gudang yang selanjutnya adalah belakang. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil pembuatannya. Kita cek 2 gudang sudah terbuat. Kita silang, maka kategori persediaan barang dan gudang aset sudah kita buat. Maka kita selanjutnya adalah bisa mengimpor data barang. Caranya adalah sama seperti akun perkiraan tadi, namun tempatnya hanya berbeda, yaitu di persediaan, kemudian barang dan jasa diklik ya. Di sini ya, persediaan, kemudian barang jasa. Nah, di sini kita cek di daftarnya, ini belum ada data, kita impor. Caranya sama seperti akun perkiraan tadi. Klik impor data, impor dari Excel, kemudian kita cari datanya, daftar barang, klik unggah, kemudian ini dibiarkan saja teman-teman, kemudian lanjutkan, jangan lupa tentang konfirmasi impor data, lakukan update data jika sudah ada data yang sama, sehingga nanti biar tidak double. Kita klik lanjut, apakah ada yang error? Oke, 12 data perusahaan berhasil diproses. Kita silang. Selanjutnya, setelah data barang kita impor, selanjutnya adalah pelanggan. Kita masuk ke bagian penjualan. Nah, di penjualan ini nanti yang fitur ini akan sering kita gunakan, teman-teman ya. Untuk mengimpor pelanggan, kita bisa klik sebelah kiri bawah, ya, yang warna biru ini. Kita masukkan pelanggan. Kita cek apakah sudah ada datanya atau belum. Belum ada ya. Nah, cara impornya sama teman-teman seperti yang sebelumnya. Jadi impor data, impor dari Excel, kemudian klik foldernya, masukkan daftar pelanggan, unduh. Lanjutkan, jangan lupa ditentang untuk update datanya. Selanjutnya kita tunggu apakah ada error atau tidak. Oke, 6 data berhasil diproses. Lakukan hal sama di pemasok. Kalau di pemasok berarti tempatnya ada di fitur pembelian. Ya, yang warna biru sebelah kanan di baris ketiga ini pemasok. Kemudian kita masuk ke daftar listnya, belum ada datanya, kita import data. Caranya sama ya, unggah, kemudian lanjutkan, jangan lupa ditentang. Pokoknya ketika ada tentang di sini ditentang terus ya. Lanjutkan, kita cek apakah ada yang error. Oh, oke. 6 data berhasil proses. Nah, selanjutnya data yang terakhir adalah data aset tetap. Perlu diperhatikan teman-teman semuanya, untuk daftar aset tetap ini, di sini di soal itu terdapat 3 kategori untuk aset tetapnya.
Sehingga kita sebelum import data ini, kita harus membuat kategori terlebih dahulu, ya. Kategori aset tetapnya dibuat lewat fitur aset tetap yang sebelah kiri ya, nomor 3 dari bawah, kemudian masuk ke kategori aset. Nah, kategori aset kita cek terlebih dahulu, apakah sudah ada datanya. Oh, belum ada. Kita akan buat data baru. Di sini ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita masukkan saja tanah. Kemudian kita simpan, lakukan lagi gedung. Kemudian peralatan. Oke, sudah informasi berhasil disimpan. Kita cek kategori sudah ada. Kita silang saja langsung. Kita lanjut ke import data. Kita masuk ke aset tetap, kemudian lanjut ke aset tetap ini yang biru ya. Nah, di sini ini adalah tampilan ketika teman-teman nanti menginput aset tetap ketika satu persatu ya. Jika cuma ada satu nggak perlu pakai import, nggak perlu, teman-teman bisa pakai di sini, membuat, disesuaikan namanya, tanggal beli, tanggal pakai, sesuai dengan yang di soal. Nah, kali ini saya akan mengimpor karena kita punya ada 4 aset tetap, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Gitu ya. Kita lanjut caranya seperti sebelumnya teman-teman. Masuk ke data list-nya ya. Kemudian import data Excel. Kita masukkan datanya, tunggu, lanjutkan. Nah, untuk di sini, untuk di aset tetap, kita tidak ada konfirmasi data untuk update checklist. Maka kita tidak perlu, kita tinggal lanjutkan, kita tunggu apakah ada data error atau tidak. Nah, di sini 4 data berhasil diproses. Berarti tidak ada data yang error. Di sini sudah masuk semuanya beserta total asetnya. Sudah selesai. Nah, jika seperti ini berarti teman-teman sudah siap untuk menggunakan ya. Sudah siap untuk menggunakan untuk melakukan fitur pembelian, penjualan, nah, dan lain-lain seperti itu. Baik, cukup sekian video tutorial. Kita sudah berhasil untuk membuat database. Kita sudah berhasil juga mengatur atau menyeting fitur-fitur yang kita gunakan. Kemudian aturan-aturan sesuai dengan soal. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk import data, baik data perkiraan, data barang, data pelanggan, pemasok, maupun aset tetap. Dari sini mungkin bisa digunakan buat teman-teman untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, video tentang fitur pembelian. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.